Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada episode selanjutnya, yaitu sambungan dari cerita pada episode yang lalu soal pertemuan antara Maulana Ishaq sebagai paman dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'da muddatin wadda'a Maulana Ishaq as-Sayyid Rahmat fa kharaja min Ampel sa'iron nahwal yamin asyarqi sa'idan al-jibal wa habitun fil wujyan hatta wasala ila baladin Banyuwangi. Jadi setelah Maulana Ishaq bertemu dengan Sunan Ampel, kemudian tidak lama Maulana Ishaq keluar ke arah timur, ke kanan, ke arah timur, menuju ke Banyuwangi. Jadi beliau naik ke gunung, so'idan alal jibal, wahabiton fil wujyan, kemudian turun ke lembah, hatta wasola ila baladin Banyuwangi, sampai kemudian ia sampai ke tanah Banyuwangi atau daerah Banyuwangi. Faso'ida ala jabalin hunaka yuqalu lahu Selangu. Kemudian dia naik ke atas gunung, yang gunung tersebut bernama Gunung Selangu. Fatakholla hunaka wartado lil ibadah yusolli al faraid wan nawafil wa yasumu libtigha'i mardatir rahman wa yajtami'u jami'al ma'asi wa yadumu ala mujahadatil hawa wasyaiton. Kemudian beliau kholwat di tempat ini, wartado lil ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yusolli al faraid, melakukan sholat 5 waktu, sholat fardu, wan nawafil, memperbanyak ibadah sunnah, wa yasumu, kemudian puasa, libtigha'i mardatir rahman, yang mana tujuannya adalah untuk mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yajtanibu jami'al ma'asi, kemudian di samping memperbanyak ibadah juga menghindari atau menjauhi kemaksiatan, jami'al ma'asi, seluruh kemaksiatan. Wa yadumu ala mujahadatil hawa, kemudian secara terus-menerus konsisten memerangi hawa nafsu, wasyayatin, dan godaan-godaan setan. Mujarridan qalbahu wa mutahhiran lahu, kemudian mengosongkan dan mensucikan hatinya anil aghyari wal akwan, dari segala kotoran, dari segala sifat-sifat buruk yang menempel di hati. Syakiron hamidon li rabbihi, dan bersyukur, kemudian memuji kepada Tuhannya. Mutadorri'an ilaihi fi izalati syirki al khafi anil janan wasailan lahu ayyarzuqahu rusukhal iman wal iqon. Kemudian merasakan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan izalati syirki al khafi, menghilangkan syirik-syirik yang samar, anil jinan, yang ada di dalam hati, wasailan lahu ayyarzuqahu rusukhal iman wal iqon, kemudian meminta kepada Allah untuk diberikan kenikmatan iman wal iqon. Seterusnya walimana sembayu, ini diceritakan bahwa Lemak Sembayu ini adalah keturunan Pajajaran, yang kemudian dia lari ke Blambangan dan menjadi Raja Blambangan dan menolak tunduk kepada Majapahit. Wali Menak Sembayu Maliku Blambangan, jadi Menak Sembayu sebagai Raja Blambangan, alladzi taqaddama dzikruhu bintun yuqalu laha Sekardadu. Jadi
Menak Sembayu ini memiliki seorang putri yang bernama Sekardadu. Wa kanat fi ghayatin minal husni wal jamal. Dan Menak Sekardadu ini sangat cantik sekali. Ghayatin minal husni wal jamal. Jadi sangat cantik. Taslubu bitol antiha ukular rijal, yang mana kecantikannya ini bisa menghilangkan kesadaran seorang lelaki. Kalau seorang lelaki memandangnya, itu hilang separuh akalnya, kira-kira begitu. Wa fi dzalikal waqti maridot mardon syadidan. Pada suatu ketika Sekardadu ini sakit keras. Mardon syadidan, sakit keras. Qad a'ya al-attiba ilajuhu, yang mana sakitnya ini susah disembuhkan. Seluruh tabib istana ini tidak berhasil menyembuhkan sakitnya Sekardadu. Wa ami alal kahnah dawa'uhu, dan tidak ada obatnya. Jadi di samping sakitnya susah disembuhkan, juga para tabib istana ini kesulitan mencarikan obat dari penyakitnya ini. Jadi tidak diketahui. Penyakitnya ini penyakit misterius, kira-kira begitu. Yang mana bukan hanya tidak ditemukan obatnya, tetapi juga penyakitnya penyakit yang aneh. Wa hazuna lidzalika maliku Blambangan. Wa hazuna lidzalika maliku Blambangan. Sampai Raja Blambangan, ayahnya ini merasa sedih. Huznan la yudro intihauhu. Jadi merasa sedih yang kesedihannya itu tidak bisa dipastikan kapan berakhir. Jadi sangat sedih sekali. Sedih yang berkepanjangan dan tidak pernah berakhir. Fajama'al wuzara wal umara. Karena itu kemudian Raja Blambangan ini mengumpulkan para menteri dan seluruh pejabat istana, seluruh pejabat kerajaan. Wa hasyara al-ummal wa ashabal qada. Dan mengumpulkan para pegawai, juga para pejabat, para pegawai, dan seluruhnya dikumpulkan. Wa amarahum ayyunadiya kullun minhum fi mahalli wilayatihi. Dan memerintahkan kepada masing-masing pejabatnya untuk mengumumkan pada masing-masing wilayah kekuasaannya, mengumumkan man alaja ayyunadi kullun minhum fi mahalli wilayatihi man alaja marido bintil malik wasyufiyat bimu'alajatihi zawajahu al-malik iyaha wa a'tahu nisfa mamlakatihi. Jadi mengadakan sayembara lah. Jadi mengumumkan, jadi seluruh pejabat dan pegawai istana yang ada di pusat maupun daerah seluruhnya dikumpulkan untuk mengumumkan ke daerahnya masing-masing bahwa ada sayembara. Yang bunyi sayembarannya adalah man ala jamarido bintil malik wa syufiyat bimu'alajatihi zawajahu al malik iyaha wa a'tahu nisfa mamlakatihi. Barang siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya anak raja, yaitu sakitnya Sekardadu, wa syufiyat bimu'alajatihi, dan sembuh, zawajahu al malik iyahu, maka raja akan mengawinkan dengan anaknya itu. Wa a'tahu nisfa mamlakatihi, dan akan memberikan separuh dari kekuasaannya. Jadi sayembaranya itu. Jadi ada dua yang akan, kalau seandainya dia bisa menyembuhkan, maka akan dikawinkan dengan anaknya itu, juga akan diberikan separuh dari kekuasaannya, separuh dari hartanya. Faja'alu yunaduna fil qura wal amsor falam yajidu mujiban falam yajidu mujiban. Tetapi dalam waktu yang lama itu tidak ada seorang pun yang berhasil.
menyembuhkan sakitnya Skardadu ini. Jadi tidak ada satupun orang yang berhasil memenangkan sayembara ini. Jadi terus sakit sampai Raja Blambangan ini yang bernama Sembayu ini dia sedih. Faja'alu yunaduna fil qura wal amsor, sampai seluruhnya meskipun diumumkan di daerah kota, seluruh kota maupun desa, tetapi tidak ada yang berhasil. Wa fi dzati yaumin qala ba'du zaraihi inni ra'aitu insanan yalbisu jubbatan wa kufiyatan baydoa yatakhalla fawqa jabalin Selangu. Kemudian ada salah satu dari menteri, dari pejabat kerajaan melaporkan kepada Menak Sembayu, kepada Raja Blambangan, wahai paduka raja, kira-kira begitu, saya melihat ini ro'aitu insanan, saya melihat seorang yalbisu jubbatan wa kufiyatan, yang pakaiannya adalah jubah, kemudian memakai kopiah baydoa yang berwarna putih, jadi jubah dan kopiahnya berwarna putih, yatakhalla fawqa jabalin, dan dia menyepi, kalau dalam bahasa dulu mungkin bersemedi di dalam hutan, di gunung, ya fawqa jabalin, di atas gunung, menyendiri, uzlah, di atas gunung Selangu. Wa yukhalifu annas fi ahwalihi wa af'alihi, dan perkataan maupun perilakunya itu berbeda dengan kebanyakan orang. Yukhalifun nas fi ahwalihi wa af'alihi. Jadi di samping dia hidup menyendiri, perilaku dan ucapan-ucapannya itu sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan di sini. Karena idza zalat asyamsu an wasati sama qoma wa wada'a yadayhi tahta sodrihi. Yang perilaku, di antara perilakunya, ketika matahari itu bergeser dari tengah, artinya memasuki waktu zuhur. Idza zalat asyamsu an wasati sama, bergeser dari atas langit. Bergeser maksudnya dari memasuki waktu zuhur, bergeser sedikit dari atas kita. Itu qoma wa wada'a yadayhi, dia berdiri, kemudian meletakkan kedua tangannya di dadanya, tahta sodrihi, di bawah dadanya, wa harraka syafataihi natikon bimala na'lamuhu, dan dia mengucapkan sesuatu yang saya sendiri tidak paham. Bimala na'lamuhu walam yalbus an dzalika illa yasiron, kemudian setelah tidak lama hatta yanhani, kemudian dia ruku, wa yadau yadayhi ala rukbatayhi, ruku dan sujud, dan meletakkan kedua tangannya di atas ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya. Tsumma qoma rafi'an yadayhi, kemudian berdiri, setelah itu berdiri dan mengangkat tangannya. Tsumma yahwi wa yadau jabhatahu al ardi, kemudian setelah ruku dia sujud. Tsumma yahwi wa yadau jabhatahu, dan meletakkan keningnya di atas bumi, alal ardi, artinya sholat. Jadi dia sedang menggambarkan bahwa di antara perilaku dari orang tersebut itu adalah dia melakukan gerakan berdiri, kemudian meletakkan kedua tangannya di bawah dadanya. Setelah itu dia ruku, meletakkan kedua tangannya di paha. Kemudian setelah itu dia sujud dan meletakkan dahinya di atas bumi. Tsumma yajlisu wa fi akhir dzalika yaltafitu yaminan wa shimalan. Kemudian setelah itu duduk dan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, artinya dia sedang menggambarkan bahwa salah satu dari tingkah laku orang tersebut adalah melakukan gerakan-gerakan sholat. Wa idza malat asyamsu lil ghurub fa'ala mithla dzalik. Dan ketika matahari sudah semakin ke barat, mau tenggelam, dia juga melakukan gerakan seperti itu. Wa idza gharabat fa'ala dzalika mithla dzalika wa qabla tulu'i syamsi biyasirin fa'ala mithla dzalika. Dan ketika maghrib juga dia melakukan seperti itu, ketika malam dia melakukan seperti itu, sampai
Wa kana dzalika da'abahu kulla yaumin, dan itu dilakukan setiap waktu dan setiap hari. Fa in syaa al-maliku da'aunahu liyu'alija mardu hadhil binti al-karimah. Nah, kemudian kata menteri itu, kata pejabat kerajaan yang baru menjelaskan soal perilaku Maulana Ishak, menawarkan kepada raja, kalau seandainya paduka raja berkenan, maka akan saya panggil orang tersebut untuk menyembuhkan Skardadu. Barangkali dia bisa. Fala'allahu yusfiha, barangkali dia bisa menyembuhkan. Faqala al-malik fad'u ar-rajul alladhi wasaftahu. Nah, kemudian Raja Menak Sembayu langsung memerintahkan kepada menteri tersebut, ya sudah, silahkan panggil orang tersebut. Panggil, menghadap, disuruh menghadap saya. Farsala al-wazir rijalan ila Maulana Ishak yas'alunahu ayyahduru baina yaday Malik Blambangan. Kemudian menteri yang mengusulkan tadi menyuruh seseorang untuk menjemput Maulana Ishak. Yas'alunahu ayyahduru baina yaday Malik Blambangan, untuk menghadap Raja Blambangan. Fadhahabu ilaihi falamma ja'u akhbaruhu bima aradahu al-Malik. Kemudian setelah Maulana Ishak datang dan menghadap Raja Blambangan, itu dia ditanya, sang raja ini menceritakan soal keperluannya. Akhbaruhu bima aradahul Malik. Fa ajaba fa nazala ma'ahum falamma mathala baina yadil Malik qala lahu innali bintan hiya thamratu fuadi wal falqatu kabdi wa hiya al-an maridatun. Kemudian fa'ajaba. Oh, jadi tadi itu fadhabu ilaihi falamma ja'ahu akhbarahu bima aradahul Malik. Jadi setelah Maulana Ishak menghadap Menak Sembayu, menghadap Raja Blambangan, dia bertanya kepada raja, sang raja, kira-kira apa keperluannya memanggil saya, kira-kira apa keperluan paduka memanggil saya untuk menghadap paduka. Kemudian dijawab oleh fa'ajaba fa nazala ma'ahum falamma mathala baina yaday Malik qala lahu innali bintan fa arsala al-wazir rajulan ila Maulana Ishak. Jadi menteri atau pejabat kerajaan yang tadi mengusulkan untuk memanggil Maulana Ishak itu kemudian menyuruh seorang lelaki untuk menjemput Maulana Ishak di atas gunung Selangu untuk menghadap sang raja. Yas'alunahu ayyahduru baina yaday Malik, untuk menghadap atau ya untuk ayyahduru baina yaday Malik Blambangan. Fadhabu ilaihi, kemudian dia dia langsung menuju ke tempatnya Maulana Ishak. Falamma ja'u akhbaruhu bima aradahu Malik, kemudian dia mengabarkan, dia menceritakan, lelaki itu menceritakan kepada Maulana Ishak bahwa raja ada keperluan dan memanggil Maulana Ishak untuk segera menghadapnya. Itu maksudnya gitu. Kemudian fa'ajaba fa nazala ma'ahum, kemudian Maulana Ishak bersedia dan dia turun bersama lelaki tersebut. Falamma mathala baina yadil Malik qala lahu innali bintan hiya thamratu fuadi wa falqatu kabdi wa hiya al-an maridatun. Kemudian setelah Maulana Ishak menghadap sang raja, dia bertanya. Raja langsung menceritakan kepada Maulana Ishak, innali bintan, saya memiliki seorang putri, seorang anak. Wahia hiya thamratu fuadi, dan dia buah hatiku. Wa falqatu kabdi, dan separuh jiwaku, separuh hatiku, dan separuh jiwa. Wahia al-an maridatun, dan sekarang dia sedang sakit. Wa qatala maraduha,
wa a'ya al-attiba ilajuhu, dan sakitnya itu sudah lama sekali. Wa a'ya al-attiba ilajuhu, dan para dokter, tabib istana ini tidak sanggup, tidak ada yang sanggup menyembuhkannya. Fal'alla dzalika yakunu sababan li syifaiha. Lah mungkin saja Anda ini bisa menyembuhkan sakitnya anak saya. Fa inni nazartu biqauli man dawaha wa alajaha fasyufiyat fahiya lahu zaujatun wa antaituhu ma'adzalika nisfa mali minal mamlakah. Karena kalau seandainya dia sembuh, maka saya nazar, kata Menak Sembayu, saya nazar, man dawaha wa alajaha, barang siapa yang bisa menyembuhkannya, mengobati dan menyembuhkannya, fasyufiyat, kemudian sembuh, maka dia berhak mengawini anak saya. Wa antaitu ma'adzalika nisfa mali, dan saya akan memberikan separuh kekayaanku, separuh hartaku, separuh kekayaanku, minal mamlakah, dari kerajaan ini. Faqbala Maulana Ishaq ilallahi ta'ala wa tadarru'a ilaihi bid-du'ai wa ataha dawa'an yakunu bihi asy-syifa. Kemudian langsung Maulana Ishaq langsung menghadap Allah, wa tadarru'a ilaihi, dan tadarru itu dalam bahasa Jawanya DP. Apa yang DP itu ya? Tadarru. Jadi apa? Merendahkan diri. Bid-du'a, dengan seraya sambil berdoa, wa antaha dawaan, dan memberikan obat. Yakunu bihi asyif. Fabari'at bi'idnillahi fil hal. Dan anehnya, setelah dia meminum obat tersebut, seketika sakitnya itu sembuh. Dengan seketika sakitnya sembuh. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa qamat ka'annama nusyitat min iqalin, dan dia bisa berdiri seperti seolah-olah dia terbebas dari seluruh ikatan. Jadi seolah-olah dia baru terbebas dari ikatan gitu, dari terikat. Jadi dia langsung bisa berdiri dan sembuh seketika. Fazawajal Malik Maulana Ishaq bintahu wa atahu nisfa baladihi wa mallakahu fihi. Kemudian sesuai janjinya, Maulana Ishaq akhirnya dikawinkan dengan anaknya Raja Blambangan tersebut yang bernama Sekardadu. Dan dia diberikan kekuasaan, tidak hanya menikahi anaknya, tapi juga diberikan kekuasaan. Fakana dzalika sababan li suhulati du'a'in nas ilal Islam. Lah ini adalah sebab li suhulati du'a'in nas ilal Islam. Ini adalah salah satu sebab dakwah Islam itu sangat mudah. Falam yazal yad'uhum ilal Islam, dan Maulana Ishaq ini gencar melakukan islamisasi, hatta aslama katsirun min ahli baladi, sehingga banyak sekali dari rakyatnya atau penduduk Blambangan yang memeluk Islam. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali dalam episode selanjutnya tentang cerita para wali songo dalam kitab Ahlal Musamarah fi hikayati awliya'il asyrah. Dan jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng agar setiap ada video baru, setiap ada unggahan baru, kita langsung bisa menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.